Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banua Sepekan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarbaru memastikan hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini tercukupi. Pasalnya tahun ini diperkirakan kebutuhan hewan kurban untuk sapi kurang lebih 1.275 ekor, sedangkan kambing kurang lebih 685 ekor. Jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, pasokan hewan kurban di Kota Banjarbaru sudah tercukupi 100%. Hal itu disampaikan Dr. Hewan Yohana Kriswinanto Prabawati, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarbaru saat ditemui Banjar TV di kantornya Rabu 22 Mei tadi. Yohana memastikan ketersediaan hewan kurban sudah cukup, baik itu sapi atau kambing. Untuk tahun 2024, ketersediaan hewan di Kota Banjarbaru dalam kondisi yang mencukupi. Total hewan kurban yang tersedia mencapai 4.158 ekor dengan rincian kambing 1.812 ekor dan sapi 3.346 ekor. Sedangkan kebutuhan hewan kurban di Kota Banjarbaru diperkirakan untuk sapi kurang lebih 1.275 ekor dan kambing kurang lebih 685 ekor. Kebutuhan stok hewan kurban di Kota Banjarbaru sangat mencukupi. Jadi untuk sapi sekitar 2.300 dan untuk kambing sekitar 1.800. Berdasarkan pengalaman tahun kemarin bahwa pemotongan untuk sapi adalah sekitar 1.200 dan kambing sekitar 700 ekor. Jadi kita perkirakan stok dari hewan kurban ini mencukupi kebutuhan Kota Banjarbaru. Stok ini berasal dari baik dari lokal maupun dari mendatangkan dari luar daerah. Yang ini kami menghimbau, kami agak mewaspadai karena lalu lintas ternak ini terlalu cepat sekali. Jadi kami memohon kepada baik itu pengumpul maupun petani yang memelihara untuk melaporkan stok korban itu ke kami untuk dilakukan pemeriksaan vaksinasi PMK, karena kita melihat bahwa ada tren untuk kenaikan kasus PMK di Kalimantan Selatan menjelang Idul Kurban. Jadi untuk mewaspadai itu kami menghimbau untuk masyarakat baik itu peternak maupun pedagang-pedagang sapi, kambing, setiap kali ada ternak yang datang untuk melaporkan ke kami agar dapat kami periksa kesehatannya, kami lakukan vaksinasi sehingga pada hari hanya ternak yang akan dikorbankan dalam keadaan sehat. Salah satu pedagang besar ternak sapi, Saprin, beralamat di Jalan Sukarelawan, Loktabat, melalui anaknya bernama Heru menyebut persediaan sapi di sini cukup karena baru didatangkan dari NTB, NTT, dan Bali. Disebutkannya pula sebelum dikirim ke Kalimantan Selatan, sudah dicek kesehatannya, dan setelah sampai di Banjarmasin, juga sudah dicek sebelum diantar ke tempat ini. Mas, insya Allah sudah aman semua di sana. Sebelum berangkat sudah divaksin, diperiksa macam-macam. Setelah sampai sini di Banjarmasin diperiksa lagi, baru diantar ke kandang kita. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya, guna mendukung destinasi wisata Kampung Sasirangan, warga RT 6 Gang Paris, Kelurahan Seberang Masjid aktif melakukan bersih-bersih lingkungan sekitar guna menciptakan suasana bersih dan nyaman. Semangat gotong royong kembali terlihat di RT 06 Gang Paris, Kelurahan Seberang Masjid, Kampung Sasirangan, Banjarmasin belum lama tadi. Aksi gotong royong ini dimulai sejak pagi, diikuti puluhan warga, dipimpin lurah dan ketua RT setempat, serta didukung Satgas Kebersihan. Dengan semangat kebersamaan, semua membersihkan lingkungan dan sampah yang teronggok di bawah gorong-gorong. Ketua RT 06 Muhammad Fauzi Bahaswan mengaku kegiatan ini rutin diadakan setiap 3 bulan sekali, bertujuan menjaga kebersihan lingkungan. Disebutkannya Kampung Sasirangan merupakan destinasi wisata yang kerap dikunjungi wisatawan. Menyadari hal itu, warga ingin menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk para pengunjung yang datang.
untuk membersihkan lingkungan kita di Jalan Sulawesi RT 6. Karena kampung kita ini adalah kampung wisata untuk banyak tamu-tamu yang datang ke tempat kita untuk berbelanja kain sesilangan. Maka dari itu kami dari warga RT 6 untuk menjaga kebersihan agar warga dari luar yang datang ke sini ada punya nilai lebih. Artinya kampung kita ini bersih. Karena kita supan kalau kampung kita ini kotor atau banyak sampah berhamburan. Sementara itu menanggapi aksi warga tersebut, Lurah Seberang Masjid berharap upaya mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat memberikan dampak positif. Sekali kegiatan ini kami lakukan bersama warga juga para pelaku usaha di Kampung Sasirangan ini untuk melakukan bersih-bersih. Salah satunya adalah bagaimana ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang nantinya ke depan bisa menunjang pemasaran khususnya produk Sasirangan sehingga banyak warga yang datang dengan menunjang kebersihan yang ada di lingkungan ini. Ditambahkannya melalui kegiatan ini warga semakin sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungannya. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, drama permasalahan keluarga yang ditinggal selama 20 tahun oleh sang ayah, namun mendapat penolakan ketika bertemu kembali dengan keluarganya. Menjadi pementasan yang sensasional dibawakan oleh Teater Langit Jingga, mengangkat naskah berjudul Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail. Naskah Ayahku Pulang karya Usmar Ismail merupakan salah satu karya naskah drama realis yang mengisahkan tentang permasalahan keluarga ketika seorang ayah bernama Raden Saleh tega meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil untuk pergi bekerja di Singapura. Namun setelah 20 tahun berlalu, Raden Saleh yang tua renta memilih kembali kepada keluarganya yang telah lama ia tinggalkan. Namun ternyata berujung penolakan oleh anak pertamanya, Gunarto. Kebencian anaknya ini akhirnya membuat sang ayah memilih pergi dari rumah dan diduga menghanyutkan diri di sungai. Inilah yang membuat Gunarto menyesal karena tidak mau memaafkan dan menerima ayahnya kembali. Cerita dalam drama ini merupakan kehidupan sosial yang berpacu terhadap kehidupan sehari-hari yang mengandung nilai-nilai sosial untuk dapat dijadikan sebagai pembelajaran karena terdapat banyak pesan moral di dalamnya. Menurut sutradara Bening Welas Asih menyebut, dirinya sengaja memilih naskah ini untuk ditampilkan pada rangkaian Aruh Teater Kalsel 2024 karena ceritanya yang sangat dekat hubungannya dengan kehidupan masyarakat yang terjadi saat ini. Apalagi faktanya Indonesia menjadi negara peringkat ketiga sebagai negara fatherless atau negara kekurangan figur ayah disebabkan berbagai faktor mulai dari kematian, perceraian, hingga sosok ayah yang tidak pernah tinggal bersama anak. Melalui naskah ini, Teater Langit Jingga berpesan agar kedepannya kasus seperti ini tidak lagi terulang di dalam kehidupan nyata karena memberikan dampak emosional yang sangat mendalam bagi anak. Jadi kenapa alasan kami memilih Ayahku Pulang sebagai drama ya untuk ditampilkan pada Aruh Festival Teater hari ini. Jadi Indonesia ini masuk ke ranking negara nomor 3 sebagai negara fatherless atau negara yang kekurangan sosok ayah. Dan tentunya naskah ini juga relate lah sama kami di sini yang tentunya mencari-cari sosok ayah tersebut. Apalagi sosok kami ini udah pernah menonton Ayahku Pulang sebelumnya, ada pementasan tentang Ayahku Pulang, dan tentunya kami sebagai pelajar ini kalau melihat sesuatu yang wah ini menarik banget, tentunya kami mau mencoba juga gitu. Agar kita itu sebagai laki-laki kalau bisa jangan sampai meninggalkan anak dan keluarganya, karena itu beneran berdampak terhadap keluarga. Dan kalau sudah meninggalkan mungkin bakalan ada beda-beda situasi di mana ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Jadi balik lagi ke situasinya. Jadi sebagai seorang laki-laki janganlah meninggalkan keluarga kalian itu. Terus juga sebagai anak mungkin ada perasaan-perasaan menyesal di akhir kalau kita tidak memperlakukan ayah kita. Jadi kalau ayah kalian masih ada, perlakukan sebaik mungkin. Bening berharap gelaran Aruh Teater Kalsel ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun sebagai sarana membangun kepercayaan diri bagi pegiat seni muda, khususnya pelajar, untuk tampil di hadapan umum tanpa adanya tekanan
serta menjadi semangat untuk terus melakukan latihan secara maksimal. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banua Sepekan minggu ini edisi 26 Mei 2024. Dan kami berharap semua informasi yang kami berikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Banua Sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Salina serta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Yang mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.